Sobat Kimia, kali ini kami dari kelompok aspirin akan membahas materi kimia tentang aspirin. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Untuk pemateri yang pertama, atas nama Saudari Ruth Delviana Ledecore dengan nama samaran Ruthenium. Untuk pemateri yang kedua, atas nama Wasti Agustina Taba dengan samaran Titanium. Dan pemateri yang ketiga, Serlina Utami dengan nama samaran Antimon. Delmeiter Oita dengan nama samaran Livermorium. Fitrianingsi Putri Andreas dengan nama samaran Xenon. Dan pemateri yang terakhir, Janeta A.F. Malmau dengan nama samaran Valarium. Dan saya sendiri adalah moderator atas nama Flaviana Sul dengan nama samaran Ergo. Untuk kesempatan yang pertama ini, saya berikan waktu sepenuhnya kepada Saudari Ruth Delviana Ledecore. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian aspirin dan efek dari aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Aspirin juga memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dalam dosis rendah dalam tempo lama untuk mencegah serangan jantung. Ada pula nama obat dari aspirin yaitu 2-asam asetoksibenzoat dengan rumus C9H8O4 dengan titik lubul 135 derajat Celcius, massa molarnya 180,158 gram per mol, kepadatan 1,4 gram per mol, titik tinggi 140 derajat Celcius, nomor CAS-nya 50-78-2. Aspirin adalah obat untuk meredakan nyeri, demam, dan peradangan. Selain itu, obat yang dikenal juga dengan nama asam asetil salisilat ini juga digunakan untuk mencegah terbentuknya gumpalan darah sehingga menurunkan resiko terjadinya serangan jantung atau stroke pada penderita penyakit kardiovaskular. Beberapa efek yang dihasilkan aspirin antara lain, efek yang pertama, efek antipiretik untuk berfungsi menurunkan suhu tubuh saat demam. Yang kedua, efek antiinflamasi, berfungsi meredakan peradangan. Efek yang ketiga itu efek analgetik untuk beredam rasa nyeri. Dan yang terakhir adalah efek antiplatelet, mencegah sel darah atau trombosit menempel pada dinding pembuluh darah sehingga pembekuan darah dapat dihambat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wasti Agustina Taba. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik aspirin. Aspirin merupakan nama lain dari asam asetil asetat yang memiliki peranan sangat besar dalam bidang farmasi. Aspirin atau asam asetalisasi atau asetosal adalah satu jenis obat dari keluarga salisilat yang sering digunakan sebagai analgesik atau terhadap rasa sakit atau nyeri minor, antiseptik atau terhadap demam, dan antiinflamasi. Aspirin juga memiliki efek antikoagulan dan digunakan dalam dosis rendah dalam tempo lama untuk mencegah serangan jantung. Aspirin mempunyai densitas 1,40 gram per cm kubik, titik lebur 135 derajat Celcius atau 275 derajat Fahrenheit, titik didih 140 derajat Celcius atau 284 derajat Fahrenheit, atau dekomposes, dan kelarutan dalam air 3 mg per mililiter atau 20 derajat Celcius. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Serlina Utami. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah aspirin. Aspirin adalah salah satu jenis obat yang paling dikenal. Aspirin juga obat yang pertama dipasarkan dalam bentuk tablet. Sebelumnya obat diperdagangkan dalam bentuk bubuk atau puyer. Dalam menyambut Piala Dunia FIFA 2006, di Jerman replika tabel aspirin raksasa dipajang di Berlin sebagai bagian dari pameran terbuka Deutschland der Ideen atau Jerman negeri berbagai ide. Orang Romawi dan Yunani kuno telah menggunakan sejenis aspirin
yang diekstrak dari sejenis tumbuhan sebagai analgenis atau penghilang rasa sakit. Selain itu, aspirin juga dikenal sebagai antipyretik atau penurun demam dan antiinflamasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Delmieter Oepa. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang tahap reaksi pembuatan aspirin. Aspirin ini dibuat dengan cara esterifikasi, di mana bahan aktif dari aspirin, yaitu asam salisitat, direaksikan dengan asam asetat anhidrat, atau dapat juga direaksikan dengan asam asetat glasial. Asam asetat anhidrat ini dapat digantikan dengan asam asetat glasial, karena asam asetat glasial ini bersifat murni dan tidak mengandung air. Selain itu, asam asetat anhidrat juga terbuat dari 2 asam asetat glasial, sehingga pada pereaksian volumenya semua digandakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitrianingsih Putri Andreas. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang proses pembuatan aspirin. Pada pembuatan aspirin juga ditambahkan air untuk melakukan rekristalisasi, berlangsung cepat dan akan terbentuk endapan. Endapan inilah yang merupakan aspirin. Pendingin dimaksudkan untuk membentuk kristal, karena ketika suhu dingin, molekul-molekul aspirin dalam larutan akan bergerak, melambat dan pada akhirnya terkumpul membentuk endapan melalui proses nukleasi dan pertumbuhan partikel. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Anhidrat asetat menyerang H+ anhidrat asam asetat mengalami resonisasi. Anhidrat asam asetat menyerang gugus fenol dan asam salsilat H+ terlepas dari OH- dan berkaitan dengan atom O pada anhidrat asam asetat. Anhidrat asam asetat terputus menjadi asam asetat dan asam asetilasilat aspirin H+ akan dilepas dari aspirin. Materi lanjutan akan dijelaskan oleh Saudari Dianeta F. Malimau. Baik, saya akan menjelaskan materi lanjutan dari tahap reaksi pembuatan aspirin. Dalam proses pembuatan aspirin digunakan anhidrat asetat karena untuk mencegah adanya air. Sebab bila terdapat air, maka kristal aspirin akan terurai kembali menjadi asam salisilat. Adapun fungsi dari penggunaan asam sulfat pekat yaitu sebagai katalisator yang mempercepat terjadinya reaksi, namun tidak ikut bereaksi. Dilakukan pemanasan untuk menaikkan kelarutan asam salisilat yang terbentuk sehingga dapat bereaksi sempurna. Prinsip pembuatannya yaitu pembuatan aspirin berdasarkan reaksi asetilasi antara asam salisilat dan anhidrat asetat dengan menambahkan asam sulfat pekat sebagai katalisator yang dilanjutkan dengan proses pemanasan untuk mempercepat reaksi serta diikuti dengan proses pendingin untuk mempercepat terbentuknya kristal. Asam salisilat adalah asam bifungsional yang mengandung 2 gugus yaitu OH dan min OH dan min COOH. Karena asam salisilat ini dapat mengalami 2 jenis reaksi yang berbeda. Anhidrat asam karboksilat dibentuk lewat kondensial 2 molekul asam karboksilat. Sekian materi pembahasan dari kelompok kami mengenai materi aspirin, dan untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri. Kepada moderator. Terima kasih kepada saudari-saudari pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pemaparan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. See you next time.